Salam sejahtera untuk kita sekalian. Berita jemaat Minggu tanggal 12 Juli 2020 adalah sebagai berikut. 1. Berita pelayanan. Kegiatan hari Minggu di Gereja Immanuel, Sinta Asih, Rapen, Efrata Parangkampeng, dan Bukit Muria. Ibadah kategorial, ibadah rumah tangga atau ibadah syukuran yang sifatnya mengumpulkan orang banyak untuk sementara belum dapat dilaksanakan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari Majelis Jemaat GKM Muara Tewe, kecuali ibadah duka cita atau kematian. Liturgi ibadah yang kita pakai sebagai panduan dalam ibadah minggu di rumah masing-masing secara mandiri, yaitu liturgi atau tata ibadah dari Majelis Sinode GKE. Ibadah minggu bisa diikuti melalui YouTube GKE Jemaat Muara Tewe dan rekaman video yang dibagikan ke setiap lingkungan melalui WA Group. Ibadah minggu juga dapat dilaksanakan mandiri di rumah masing-masing sesuai liturgi yang sudah dibagikan oleh pengurus lingkungan kepada setiap keluarga. Dalam ibadah minggu tersebut disediakan juga renungan sesuai almanak Nats GKE yang dibagikan kepada warga jemaat. 2. Berita ulang tahun dari tanggal 12 Juli sampai 18 Juli 2020. Ulang tahun kelahiran ada 40 orang. Ulang tahun perkawinan ada 8 pasang. 3. Berita keuangan. Berita keuangan dari tanggal 12 sampai 18 2020 dapat dilihat melalui WA Group lingkungan atau dapat langsung menghubungi Sekretariat BPH Majelis GKM Muara Tewe. 4. Penyampaian kolekte dan persembahan syukur bisa dimasukkan ke dalam amplop persembahan yang sudah disediakan dan dapat juga ditransfer melalui rekening Majelis GKE Muara Tewe dengan nomor rekening 500 0202 012764 di Bank Pembangunan Kalteng atau BPK. 5. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Despiron STH dan Penetua dan Diakon Lingkungan 6 Majelis Jemaat GKE Muara Tewe. Demikian berita jemaat Minggu 12 Juli 2020 kita sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Dalam ibadah hari ini kita menggunakan liturgi perayaan Hari Perempuan Gereja Kalimantan Evangelis dengan tema Aku adalah Alfa dan Omega. Bandingkan Wahyu 22 ayat 12 sampai 13 dan subtema melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni. Hari ini kita bersama merayakan Hari Perempuan GKE di tengah pandemi COVID-19. Kita bersyukur memasuki masa new normal dengan harapan Tuhan menuntun dan menyelamatkan kita, serta memberikan pembebasan dari berbagai belenggu. Tuhan Yesus telah datang untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, pembebasan bagi para tawanan dan orang yang tertindas, juga penglihatan bagi yang buta. Marilah kita berhimpun dalam tarian pembebasan, menyanyikan lagu sukacita dan menaikkan untayan pengharapan. Marilah merayakan Hari Perempuan GKE dalam ibadah yang kudus di hadapan Tuhan. Marilah mengawali ibadah dengan menyanyi himne KPPR GKE. Kami undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Majulah KPPR
Baik, kita masuki potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Litani pujian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Terpujilah Allah yang Maha Tinggi. Bermazmurlah bagi Tuhan yang menghakimi dunia dengan keadilan. Terpujilah Allah yang Maha Adil. Bersorak-soraklah bagi Allah yang Maha Kasih, sekarang dan selamanya. Pengakuan dosa. Kita mengangkat pujian bagi Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29, bait yang pertama dan bait yang kedua, Di Muka Tuhan Yesus. Berita anugerah, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengharapan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Mazmur 84 ayat yang ke-11 sampai 12. Jemaat duduk kembali. Doa syukur dan pembacaan Alkitab. Sebelum pembacaan Alkitab, marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kami datang memuji nama-Mu yang akbar. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan kebajikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengagumi tangan kasih-Mu karena Engkau telah menuntun kami di jalan-jalan hidup yang kami tempuh. Ya Allah, betapa menakjubkan cinta-Mu. Ketika kami berduka, Engkau menghibur kami. Ketika kami letih lesu, Engkau menguatkan kami. Ketika kami jatuh, Engkau mengangkat kami.
Ketika kami kehilangan pengharapan, Engkau menjanjikan keselamatan yang kekal. Kami bersyukur karena kasih dan berkat-Mu senantiasa Engkau limpahkan bagi kami umat-Mu. Biarlah semuanya itu boleh meyakinkan kami senantiasa bahwa Engkau adalah sumber kebaikan bagi kami. Jika sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, tolonglah kami, berikanlah kami akal budi dan hikmat sehingga kami boleh membacanya dengan baik untuk memahami dan untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab. Jemaat yang terkasih, sesuai dengan Almanak Nas GKE, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terdapat dalam kitab Roma pasal 8 ayatnya yang pertama hingga yang ke-11 dengan perikop hidup oleh Roh yang berbunyi demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukuman Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang hidup memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Untuk merespon pembacaan Alkitab dan menyambut pemberitaan firman Tuhan,
Marilah kita mengangkat pujian dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57, bait yang pertama dan bait yang kedua. Yesus lihat umat-Mu. Yesus lihat umat-Mu yang menambah Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabda-Mu akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat dilayani oleh Bapak Pendeta Daspiron STH. Ibu Bapa sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, di kesempatan ini Tuhan kami mau mendengar akan firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus bekerja atas kami, terlebih bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Oleh dan di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah dalam rangka Hari Perempuan GKE tahun 2020 ini, sebagaimana yang ditetapkan melewati Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu terdapat dari Kejadian pasal 25 ayat yang ke-19 sampai 34 yang berbunyi demikian. Dengan berperikop Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padang Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama,
Warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungannya itu. Demikian firman Tuhan ini berucap buat kita. Salam. Ibu bapa, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Subtema yang mau disampaikan pada kesempatan ini, melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni. Apabila kita perhatikan daripada cerita yang disampaikan melalui kitab Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 34 ini, sangat menarik sekali Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan. Di mana Ishak dalam usia 40 tahun baru menikah, yaitu dengan seorang perempuan yang bernama Ribka. Berselang waktu yang cukup lama, rupanya Ribka ini tidak mendapat anak atau mandul. Keadaan yang demikian membuat Ishak risau. Dan dalam kerisauannya ini ia menyampaikan permohonan doa kepada Tuhan untuk istrinya ini, dan Tuhan mengabulkan doa Ishak sehingga Ribka mengandung. Sidang jemaat Tuhan, dikatakan bahwa mereka berdua akan mendapatkan anak kembar. Dan sebelum anak-anak itu lahir, masih dalam proses mengandung, Ribka datang kepada Tuhan untuk memohon petunjuk dan pimpinan dari Tuhan. Dan Tuhan katakan kepada Ribka dalam ayat yang ke-23 bahwa 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Saudara sidang jemaat Tuhan, singkatnya beberapa waktu kemudian, kedua anak itu pun lahir dari Ribka dan diberi nama yang sulung adalah Esau. Karena warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Dan adiknya yang bernama Yakub, karena tangannya memegang tumit Esau. Dan kedua anak itu pun ketika dalam perkembangan dan pertumbuhan selanjutnya,
tentu dengan sifat dan karakternya masing-masing pula. Bahkan kalau kita memperhatikan dalam ayat yang ke-28, dikatakan di sana Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kenapa Ishak sayang kepada Esau dan Ribka kasih kepada Yakub? Jawabannya ya sederhana Bapak Ibu, karena ia suka makan daging buruan. Atau dengan kata lain, sifatnya dan karakter Esau ini, anaknya, sangat cocok dengan ayahnya yang bernama Ishak. Berbeda dengan Yakub yang mempunyai sifat dan karakter yang jauh berbeda dengan Esau, di mana dikatakan dalam nas ini ia lebih tenang, bahkan suka tinggal di kemah. Sehingga ini juga membuat ibunya merasa senang, lebih mengasihi Yakub. Ya, barangkali lebih cocok guna membantu ibunya memasak di dapur. Dan itu kita lihat yang terjadi. Ibu bapak sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan Esau dan Yakub kemudian tumbuh dewasa, sehingga dari tumbuh dalam kedewasaannya itu suatu kali Esau yang suka berburu, ia kembali dalam suasana kelelahan, kelaparan, dan meminta masakan kacang merah milik Yakub. Tetapi sebagai imbalannya Yakub meminta hak kesulungan Esau. Dan tentu ini menarik. Dan Yakub bukan main-main, tetapi ia serius hingga meminta Esau untuk bersumpah. Dan terlebihnya, walaupun tindakan Esau sebenarnya menggenapi apa yang telah dimuatkan Allah, justru disinilah kita memperhatikan bahwa Alkitab mencatat di mana Esau dikecam karena memandang enteng hak kesulungannya ini. Ia menganggap remeh hal itu. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, bahkan Esau memandang ringan hak kesulungannya. Dan itu berarti ia memandang ringan juga perjanjian Allah dengan Abraham dan Ishak yang akan diwariskan kepada keturunan Ishak yang memiliki hak kesulungan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu tidak heran ia dikecam. Ia bertindak atas kehendaknya sendiri, dan tentu dalam hal ini ia harus bertanggung jawab. Nah, menjadi pertanyaan kita adalah, apakah itu tujuan suami dan istri ketika ia memiliki keturunan, memiliki anak? Apakah itu tujuan Tuhan mempercayakan seorang anak kepada orang tua? Memang itu tidak salah jika orang tua merindukan sifat sekaligus karakter anak-anaknya seperti orang tuanya. Tetapi tidak hanya itu, yang diinginkan dan dirindukan Tuhan adalah supaya anak-anak atau setiap manusia yang lahir ke dalam dunia ini boleh bertumbuh untuk menjalankan peran sebagai saksi Kristus. Dan tentunya di dalam dunia ini, sehingga diharapkan semua umatnya bisa menaklukkan dirinya kepada Allah sebagai Sang Pencipta di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Baik itu anak-anak kita sendiri maupun anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita melalui orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang sangat menarik dan penting bagi kita, yaitu mengemban tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk menjadikan orang-orang di sekitar kita ini, siapapun dia, untuk menjadi sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan justru tugas kita sebagai orang tua, sebagai keluarga, dan sebagai orang yang berdekatan dengan anak-anak ini, yakni untuk membimbing, untuk memimpin, sekaligus mengerahkan mereka menjadi sebagaimana yang Tuhan kehendaki pula.
Kita perlu belajar dari sikap Ribka dan Ishak yang sebelumnya meminta petunjuk dan pimpinan dari Tuhan untuk segala sesuatu yang mereka dambakan, yang mereka rindukan itu. Tetapi pada akhirnya memang itu dikabulkan. Namun Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, tetapi kemudian mereka memakai cara sendiri, menjalankan peran mereka sebagai orang tua. Bukankah kita juga suka seperti itu? Silahkan jawab sendiri Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan. Kalau selama ini kita memaksa kehendak kita, mari kita belajar firman Tuhan dan kita lihat apa yang Tuhan kehendaki bagi anak-anak kita. Oleh karena itu, subtema kita hari ini berbunyi, melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni. Ini sangatlah relevan dalam rangka mengemban tugas dan tanggung jawab kita. Entah kita sebagai orang tua, entah kita sebagai bagian dari warga masyarakat serta jemaat. Dan justru berkaitan dengan Hari Perempuan GKE pada hari ini, kita juga boleh belajar dari Ribka, di mana ia memohon petunjuk dan pimpinan Tuhan. Begitu pula harapannya bahwa peran kaum perempuan yang tentunya pada akhir-akhir ini memang diakui semakin kompleks. Yang mereka hadapi, yang mereka alami, susah maupun senang, sakit dan sehat, serta menghadapi berbagai pergumulan hidup, terlebih menghadapi pandemi COVID-19 ini. Belajarlah teladan positif dari Ribka, supaya selalu memohon pimpinan dan petunjuk dari Tuhan. Niscaya kita tetap kuat. Niscaya kita tetap dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita meyakini bahwa Tuhan tidak membiarkan akan keberadaan kehidupan kita. Ribka maupun juga Ishak sudah memperlihatkan juga secara positif ketika mereka merindukan segala sesuatu. Mereka selalu datang kepada Tuhan, memohon petunjuk dan pimpinan Tuhan. Itu yang positif yang kita lihat, yang bisa kita teladani dalam keberadaan kehidupan ini. Dan justru saat ini Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita juga dituntut untuk belajar dari cara dan kehidupan yang dilakukan oleh Ribka dan juga Ishak ini. Tuhan memberkati firman-Nya dan selamat merayakan Hari Perempuan GKE untuk tahun 2020 ini. Amin. Saat teduh sejenak. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, saat ini kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar bersama. Semoga melaluinya kami tetap dimampukan untuk menjalani hidup ini dengan baik dan benar. Saat ini kami memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam kami menghadapi pandemi COVID-19, agar kami selalu diberi kesehatan, sekaligus menjaga pola makan yang baik dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Bagi upaya pemerintah untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19, agar Tuhan campur tangan dan memberkati kami. Begitu pula mereka yang dipercayakan sebagai garda terdepan
untuk menangani para pasien COVID-19 seperti tim medis, para sukarelawan, TNI, Polri, Satpol PP, dan mereka bekerja sama dengan dinas terkait. Kiranya selalu diberi perlindungan kekuatan kesehatan. Bagi mereka yang terpapar COVID-19, baik yang dalam perawatan, isolasi mandiri, agar selalu diteguhkan dan dikuatkan. Bagi keluarga yang kehilangan salah satu keluarganya akibat positif COVID-19, supaya mendapat kekuatan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak membiarkan mereka. Saat ini juga Tuhan, kami mohon, di mana kiranya Yesus hadir selalu di dalam keluarga kami masing-masing, agar hidup kami merasa aman dan tentram. Dan kami mohon juga Roh Kudus-Mu dapat menerangi hati dan pikiran kami. Berkati kaum perempuan, karena mereka adalah bagian dari pemimpin dalam keluarga, dalam masyarakat. Berkatilah pula anak-anak kami yang menjadi harapan masa depan. Para pemimpin yang Tuhan tugasi dan percayakan menghimpun dan melindungi rakyat. Para pendidik yang berusaha mengatasi kebodohan serta berjuang demi kemajuan masyarakat pada umumnya. Dampingilah kami semua agar selalu tekun dan tabah dalam menghadapi segala cobaan dan kesulitan hidup. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapa sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah pengantar tentang persembahan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang berhemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Sebelum persembahan kita kumpulkan, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas pimpinan Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Di dalamnya kami telah menyanyi memuji Tuhan lewat pujian dan persembahan kami. Dan kami telah mendengar firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, dan mampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sebagai ungkapan syukur dan sukacita kami mau mempersembahkan persembahan syukur padamu ya Bapa. Buka hati kami umat-Mu, agar dapat memberi yang terbaik buat Tuhan.
Berkati persembahan syukur kami ini ya Bapa, agar dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama dengan sukacita dan tanggung jawab. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan sukacita, terlebih mereka yang tidak dapat memberi karena keterbatasan mereka. Berkati semua usaha dan pekerjaan umat-Mu, agar melalui berkat yang kami terima daripada-Mu ya Bapa, kami dapat memuliakan Tuhan. Bersama dengan persembahan syukur ini, kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukurnya, kita mengangkat pujian bagi Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147, bait yang pertama dan bait yang kedua. Di sini aku bawa. Sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Setelah selesai kita ucapkan, kita sambut dengan menyanyi haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Pengutusan dan berkat. Kita akan memasuki pengutusan dan berkat Tuhan. Jemaat diundang untuk berdiri. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah
dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Haleluya, amin, amin, amin. Selamat merayakan Hari Perempuan GKE tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati.